Untuk pertama HU Bung Karno yang ke-55 digelar secara terbuka, ada 5.000 tumpeng. Pemkot Kediri dan Bank Indonesia dukung pertumbuhan ekosistem kopi lokal. Mantan Kapten Timnas Indonesia U19 Evan Dimas pilih jadi pelatih di SSB Tulungagung. Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Warta 6 kembali hadir menyapa Anda. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan beragam informasi menarik teraktual dari Kediri dan sekitarnya. Bersama saya, Rosi Dian, berikut Warta 6 selengkapnya. Mengawali Warta 6 hari ini, pemirsa, suasana khidmat mewarnai peringatan HUL ke-55 wafatnya Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno di Kota Blitar. Ribuan warga hadir serta menyajikan 5.000 tumpeng untuk selamatan acara HUL Bung Karno. Acara ini juga dihadiri tokoh politik nasional seperti Ganjar Pranowo dan Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah. Beginilah antusiasme warga dalam peringatan HUL ke-55 Bung Karno yang digelar di sepanjang Jalan Insinyur Soekarno, Kota Blitar. Tak hanya diikuti oleh keluarga dan simpatisan, ribuan masyarakat turut menghadiri rangkaian acara. Dalam rangkaian acara, 5.000 tumpeng disajikan untuk tradisi kenduri bersama di sepanjang Jalan Insinyur Soekarno. Tokoh nasional dari PDI Perjuangan Said Abdullah menyampaikan apresiasi atas kebersamaan antar warga dan pemerintah setempat dalam menghidupkan nilai-nilai gotong royong yang selaras dengan pemikiran Bung Karno. Blitar, Pak Gus Ibit, karena saya manggilnya Gus Ibit, itu luar biasa dan ini adalah momen. Bapak Ibu masyarakat hadirin rahimakumullah, dengan demikian telah selesai rangkaian acara Selamatan Akbar HUL Bung Karno ke-55 tahun 2025. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Tutup oleh Allahumma shalli ala Muhammad. Sempurnanya HUL malam ini. Sementara itu, Ganjar Pranowo hadir mewakili keluarga besar Bung Karno. Dalam kesempatannya, Ganjar membacakan pesan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, yang tidak dapat hadir secara langsung. Dalam acara tersebut, Ganjar mengapresiasi kegiatan HUL Bung Karno bisa dibuka secara umum yang biasanya hanya diselenggarakan oleh Partai PDIP saja. Kini, masyarakat bisa menyaksikan langsung semeriahnya. Hari ini HUL pertama ya, yang melibatkan banyak masyarakat umum, mereka datang, dan satu yang menarik dari obrolan teman-teman adalah kalau ini dibuat setiap tahun tentu akan sangat berdoanya iya, masyarakat bertemu iya, terus kemudian belajar sejarahnya iya, agar kita tidak melupakan sejarah. Jas merahnya ada, ya, Gus Muwafiq tadi sampaikan dari sejarah bangsa ini, dan itu bisa memberikan pelajaran bagus untuk anak-anak muda yang tua juga. Selain kenduri, tumpeng, dan doa bersama, rangkaian HUL juga diisi dengan tausiah dari ulama terkenal Gus Munfik dari Yogyakarta yang mengulas pemikiran Bung Karno tentang Islam dan kemanusiaan. Dari Blitar, Toto Kidaryono, KSTV. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nganjuk. Dia meninjau langsung proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SMA SMK. Didampingi Wakil Bupati Nganjuk Trihandi Cahyo Saputro, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti melakukan kunjungan kerja ke Kota Angin. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SMA dan SMK negeri yang tengah berlangsung.
Sekitar pukul 10 pagi rombongan menteri tiba di SMA S1 Nganjuk. Di sekolah ini Abdul Mukti langsung meninjau proses daftar ulang tahap pertama dan berdialog dengan sejumlah siswa yang sedang menyelesaikan administrasi. Selanjutnya, rombongan melanjutkan kunjungan ke SMA N2 Nganjuk. Di lokasi ini, Menteri Abdul kembali melakukan pengecekan langsung proses daftar ulang serta berinteraksi dengan siswa dan para orang tua wali murid. Menteri Abdul Mukti menyatakan kunjungan ini bertujuan untuk memastikan proses PPDB berjalan secara transparan, tertib, dan sesuai prosedur. Tahun ini dan permennya juga sudah terbit, sekarang sudah proses sosialisasi. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan tes kemampuan akademik ini diantara fungsinya salah satunya adalah untuk memastikan nanti agar penerimaan mahasiswa, penerimaan murid di jenjang di atasnya itu bisa mengatasi relatif lebih terukur dengan tes yang memang itu kita rancang sebagai tes yang terstandar. Kehadiran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat untuk memberikan perhatian terhadap pemerataan layanan pendidikan di seluruh daerah. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV. Pemirsa, Warta akan kembali dengan beragam informasi lain. Di antaranya, Pemkot Kediri dan Bank Indonesia dukung pertumbuhan ekosistem kopi lokal. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pemirsa, Wakil Wali Kota Kediri Khowimudin Toha menghadiri talkshow Coffee Talk Cita Rasa Lokal Mendunia bersama Bank Indonesia. Pemkot Kediri berkomitmen mendukung pertumbuhan ekosistem kopi lokal. Cafe Talk di halaman Balai Kota Kediri ini menghadirkan narasumber ahli dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia atau Puslit Koka Jember Andi Darmawan, Specialty Cafe Association di Indonesia dan Indonesia Cafe Roasting Champions 2022 Wisnu Aji. Talkshow sebagai rangkaian kegiatan karya kreatif Mataraman 2025 ini diselenggarakan kantor perwakilan Bank Indonesia Kediri. Wakil Wali Kota Kediri, Khowimudin Toha memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia Kediri yang telah memberikan ruang sekaligus panggung bagi para pelaku kopi unggulan. Melalui talkshow ini tidak hanya merayakan kopi, tapi juga merayakan inovasi, kreativitas, dan keberanian pelaku lokal untuk naik kelas. Lebih lanjut, Wakil Wali Kota Kediri menuturkan di talkshow ini para peserta akan belajar langsung dari para ahli kopi, barista, dan pelaku UMKM kopi. Di sini juga akan belajar banyak hal, bukan hanya menyajikan minuman, tapi juga dengan menyeduh nilai, belajar ketekunan, inovasi, dan keberanian untuk bersaing di tingkat global. Di akhir sambutannya, Gus Khowim sapaan akrabnya menegaskan bahwa pemerintah Kota Kediri bersama Bank Indonesia terus berupaya mendukung tumbuhnya ekosistem kopi lokal kreatif dan kompetitif, baik dari hulu ke hilir, dari kebun hingga ke cangkir, dari desa hingga ke dunia digital dan pasar ekspor. Pihaknya yakin dan optimis bila terus disinergikan, kopi bukan hanya soal minuman, tapi bisa menjadi identitas daerah, penggerak ekonomi rakyat, dan duta bangsa Indonesia. Dari Kediri, Yanuar Dedi, KSTV. Pemirsa, informasi lain masih kami hadirkan untuk Anda, tetaplah di Warta 6. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pemirsa, mantan Kapten Timnas Indonesia U19 Evan Dimas kini memilih untuk menjadi pendidik di sebuah sekolah sepak bola di Kabupaten Tulungagung. Video kondisi terkini Evan Dimas sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Meski memilih jalan sebagai pelatih, namun Evan menolak disebut gantung sepatu atau pensiun.
Beginilah aktivitas sehari-hari mantan Kapten Timnas Indonesia U19 Evan Dimas. Saat ini Evan memilih untuk menjadi pendidik di Sekolah Sepak Bola Saraswati yang berada di Desa Mojo Arum, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Pilihannya ini dijalaninya usai lepas dari Persik Kediri pertengahan musim lalu. Evan mengaku sudah mulai berpikir untuk terjun ke dunia kepelatihan sejak masih bersama klub. Saat bergabung bersama Arema FC, Evan sudah banyak berdiskusi dengan Sanggar Saraswati Nuswantara yang menaungi SSB tersebut. Rencananya untuk menjadi pelatih terrealisasi saat Persik Kediri melepaskannya di paruh musim lalu. Tak hanya mengajari teknik dan skill dalam SSB Saraswati ini, Evan Dimas juga mengutamakan etika dalam dunia sepak bola. Tidak bermain kasar dan selalu menjunjung tinggi fair play menjadi salah satu materi yang diberikan kepada siswa. Mereka juga dibiasakan untuk membersihkan lapangan dari sampah usai berlatih. Materi tersebut tidak lepas dari pengalaman Evan Dimas selama bermain bersama timnas maupun beberapa klub Liga 1. Pilihan ini, seperti saya bilang tadi, pilihan ini karena muncul ataupun diskusi ketika saya berada di Sanggar Saraswati Nuswantara ini, karena menurut saya ya, Sanggar Saraswati Nuswantara ini memiliki konsep yang sangat luar biasa, yang membuka hati saya juga, yang membuka wawasan pikiran saya yang selama ini tidak saya dapatkan ketika saya bermain bola. Seperti halnya mengedepankan etika dan moral, seperti itu. Bukan hanya teknik dan skill, tapi menanamkan etika dan moral kepada adik-adik. Oke. Sudah berapa lama Mas melatih di sini nih Mas? Ya, saya sekitar SSB berdiri sekitar 6 bulan 7 bulanan ketika saya masih bermain di Persik. Ya. Oke. Apakah dengan ini pensiun bagi pemain sepak bola Mas? Nah, kalau itu belum saya kepikiran untuk ke situ Mas ya. Sampai sejauh ini memang saya fokus untuk ngelatih. Untuk pensiun ataupun untuk bermain saya belum ada kepikiran sampai ke situ. Tapi ada tawaran-tawaran dari klub-klub untuk bermain? Ya, tawaran ada, tentunya ada. Tawaran ada. Kemarin dari Persik juga ada tawaran dari beberapa klub, tapi saya memutuskan untuk fokus latih. Pilihan untuk menjadi pelatih ini mendapat apresiasi dari pelatih fisik Timnas Indonesia, Sofi Imam Faizal. Pria asal Tulungagung ini menyempatkan diri untuk menengok aktivitas Evan Dimas saat ini. Menurutnya, pilihan ini sangat positif karena Evan Dimas berbagi pengalaman sebagai pemain kepada anak-anak. Saya melihat Evan Dimas, mungkin dari berita-berita yang kita dengar semuanya sih, Evan Dimas mungkin berpikiran jauh dari sepak bola, tetapi realitanya Evan Dimas tetap mendekat dengan sepak bola. Dan salah satu yang saya banggakan ya karena Evan Dimas mempunyai suatu prestasi baik individu dan kualitas bermainnya saat di tim. Hanya dia memutuskan membuat SSB Saraswati di Kabupaten Tulungagung, khususnya di Desa Gondang. Saya rasa pilihan cukup bagus karena apa yang dia miliki saat Evan Dimas menjadi pemain mungkin bisa ditularkan ke generasi-generasi penerus atau anak-anak muda di Kabupaten Tulungagung, khususnya di Desa Gondang. Saat ini beberapa klub sudah menghubungi Evan Dimas untuk bergabung di kompetisi musim depan. Namun Evan masih ingin fokus mendidik siswa di SSB Saraswati. Evan juga menolak disebut pensiun atau gantung sepatu. Mantan pemain Arema FC dan Persik Kediri ini lebih memilih membersamai siswanya untuk belajar sepak bola. Dari Tulungagung, Soki Pamungkas, KSTV. Pemirsa, informasi dari mantan Kapten Timnas Indonesia U19 Evan Dimas tadi mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya, Rosidian, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.